Oke, mari kita bedah satu perusahaan yang menarik banget, yang posisinya itu ada tepat di pusat badai transformasi digital Indonesia. Namanya PT Sinergi Inti Andalan Prima, atau kita sebut saja INET. Yuk kita lihat kenapa nama ini wajib ada di radar Anda sekarang juga. Kita mulai dari akhirnya dulu ya, biar jelas. Analisis kami menyimpulkan satu hal. Beli dengan target harga 12 bulan ke depan di angka Rp620. Dan ini bukan sekedar potensi kenaikan biasa loh. Ini adalah cerminan dari langkah super agresif mereka untuk merebut pasar internet retail yang lagi panas-panasnya. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi di INET? Gampangnya, mereka lagi ganti kulit. Dulu mungkin kita kenal mereka cuma sebagai penyedia koneksi buat perusahaan lain ya kan? Nah sekarang mereka berevolusi jadi pemain infrastruktur digital yang terintegrasi penuh. Bayangin deh, mereka mau kuasai semuanya, dari kabel data di dasar laut sampai koneksi Wi-Fi super kencang di rumah kita. Dan inilah teman-teman, inti dari tesis investasi kita. Transformasi digital ini bukan cuma tren sesaat. Ini gelombang raksasa yang menciptakan pasar bernilai triliunan. INET ini bukan cuma ikut-ikutan, tapi mereka sengaja menempatkan diri persis di tengah pusaran ombak itu. Oke, sekarang kita bongkar mesinnya. Apa sih yang jadi bahan bakar roket pertumbuhan INET ini? Tentu saja, kita mulai dari yang paling fundamental, uangnya, modalnya. IDAP baru saja mendapatkan suntikan dana segar sebesar Rp3,2 triliun dari rights issue. Angka yang gede banget kan? Ini salah satu yang terbesar loh untuk perusahaan teknologi sekelasnya. Dan dana ini bukan cuma buat disimpan, tapi punya tujuan yang sangat spesifik, membiayai pembangunan infrastruktur digital masa depan. Nah, lihat deh alokasinya. Jelas banget kan arahnya? Ini bukan cari dana tanpa rencana, ini peta jalan yang konkret. Mayoritas dananya, 2,8 triliun, langsung ditembakkan untuk membangun jaringan fiber to the home, alias internet rumahan super cepat. Inilah yang akan jadi mesin pertumbuhan utama mereka ke depan. Selain dana segar, ada jalan tol lain buat tumbuh, akuisisi strategis. Contohnya pengambil alihan PDA ini benar-benar mengubah wajah perusahaan dalam sekejap. Dampaknya itu, wah, transformatif banget. Coba, lihatlah aja angka ini. Dari 45 miliar jadi 504 miliar. Ini bukan pertumbuhan, ini lompatan kuantum. Pendapatan mereka meledak lebih dari 10 kali lipat. Ini nggak cuma kasih skala bisnis yang instan, tapi juga membuka pintu lebar-lebar untuk efisiensi biaya yang ujung-ujungnya bakal naikin margin keuntungan. Sekarang kita sampai di bagian paling seru dari cerita ini. Sang game changernya, langkah ambisius INET untuk menaklukkan pasar internet rumahan. Percaya deh, inilah langkah yang bakal mendefinisikan ulang siapa INET di masa depan. Ini dia pertanyaan jutaan dolar atau mungkin triliunan rupiah buat para investor. Seberapa besar sih kue yang lagi coba direbut INET dengan masuk ke pasar internet rumahan ini? Potensinya berapa? Dan ini jawabannya. Proyeksinya 667 miliar rupiah. Dan ini per tahun ya. Ingat, ini baru dari satu inisiatif baru ini saja. Angka ini nunjukin betapa besarnya potensi yang ada di depan mata. Tapi ini bukan sekedar jualan internet biasa. INET nggak cuma mau bersaing, mereka mau mendominasi paket teknologi. Mereka pakai Wi-Fi 7 loh, teknologi nirkabel paling baru. Artinya, mereka bisa menawarkan kecepatan yang jauh di atas kompetitor. Ini bukan cuma soal nyambung ke internet, ini soal menawarkan produk premium yang jelas-jelas lebih unggul. Tentu saja kedengarannya bagus banget ya, tapi sebagai analis yang baik, kita harus lihat dua sisi koin. Nggak ada cerita pertumbuhan setinggi ini tanpa ada tantangan. Jadi ayo kita lihat juga risiko-risiko yang perlu kita waspadai. Jadi intinya investor harus awas sama beberapa hal ini. Pertama, eksekusi. Proyek segede ini kalau sampai molor, dampaknya bisa langsung ke pendapatan. Kedua, persaingan. Pasar internet ini berdarah-darah loh, perang harga itu resiko nyata yang bisa menggerus margin. Nah, variabel-variabel inilah yang harus kita pantau terus. Oke, setelah menimbang potensi pertumbuhan yang super besar tadi dengan risiko-risikonya, kita sampai di pertanyaan pamungkas. Dengan semua potensi ini, apakah harga saham INET sekarang masih masuk akal? Masih menarik? Nah, ini dia bagian yang bikin semua ini jadi sangat menarik. Kalau kita lihat ke depan, bahkan setelah kita hitung semua pertumbuhan gilanya, valuasi INET diperkirakan masih jauh lebih murah dibanding rata-rata industrinya. Bahasa sederhananya, pasar kayaknya belum sepenuhnya sadar sama potensi penuh perusahaan ini. Ini indikasi kuat kalau sahamnya sekarang masih undervalued. Jadi, kalau kita gabungkan semua kepingan puzzle ini, ada pendorong pertumbuhan yang transformatif, dananya sudah aman, dan valuasinya juga masih sangat menarik. Keputusan akhir dari analisis kami jadi sangat jelas.
Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang lebih besar. Investasi di INET ini bukan cuma soal milih saham. Ini tentang ikut bertaruh siapa yang akan membangun tulang punggung ekonomi digital Indonesia di masa depan. Pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia akan bertransformasi, tapi siapa yang akan membangunnya. Dan kalau melihat analisis kita, INET punya peluang sangat besar untuk menjadi salah satu raksasa itu.